Di wilayah Sumatera, hiduplah seorang petani bernama Toba yang sangat rajin bekerja. Ia hidup sendiri sebatang kara. Pada suatu hari, Toba pergi ke sungai di dekat tempat tinggalnya. Ia bermaksud mencari ikan untuk lauknya hari ini. Dengan hanya berbekal sebuah kail, umpan, dan tempat ikan, ia pun langsung menuju ke sungai. Setelah sesampainya di sungai, Toba langsung melemparkan kailnya. Sambil menunggu kailnya dimakan ikan, Toba berdoa. Ya Tuhan, semoga aku dapat hari ini ikan banyak untuk makan di siang hari dan sore nanti. Macam mana ini kalau sampai sore nggak ada satupun ikan yang aku dapat? Terpaksa makan lebih lagi. Beberapa saat setelah itu, kail yang dilemparkannya tadi nampak bergoyang-goyang. Ia segera menarik kailnya. Ikan. Wah. Akhirnya dapat juga kau ikan. Sampai rumahku masak kau, makan enak lah kau ini. Kemudian, Toba dengan segera membawa ikan tersebut ke rumahnya yang berada tidak jauh dari tempat memancing. Sesampainya di rumah, Toba meletakkan ember berisi ikan yang dibawanya ke dapur dan tak sabar untuk segera dimasak. Toba pun langsung menyiapkan semua peralatan dapur miliknya. Namun, ada yang membuat Toba tidak bisa langsung memasak ikan tangkapannya. Kayu bakar miliknya habis. Wah, mantap kali. Nggak sabar aku masak ikan ini. Dan hafal kali perutku. Kesiapkan dulu kuali untuk masak ikan ini. Alamak, udah punya kayu bakar rupanya. Mencari dulu sebentar. Toba pun langsung pergi keluar rumahnya untuk mencari kayu bakar. Kemudian, tanpa disangka, ikan tangkapan Toba tadi tiba-tiba berubah wujud menjadi seorang wanita cantik, bertubuh langsing, tinggi, dan berkulit putih. Toba dengan kayu bakarnya pun kembali ke dapur untuk melanjutkan niatnya memasak. Sembari mencari, mulut Toba pun tak berhentinya marah-marah karena dia berpikir bahwa ikan tangkapannya telah dicuri seseorang. Siapa kau? Aku adalah seorang putri yang dikutuk menjadi ikan. Ngomong apa kau ini? Terima kasih kau telah membebaskanku. Sebagai imbalannya aku bersedia untuk kau jadikan istri. Kenapa kau terburu-buru? Ada apa ya? Aku hanya ingin membalas budi kepada engkau. Karena engkau, aku menjadi manusia kembali. Itulah kalau mau. Tapi ada satu syarat. Apa itu? Kau tidak boleh menceritakan asal-usulku kepada siapapun dan mengutuk anak kita kelak dengan asalku ini. Jika kau melakukan hal seperti itu, maka akan terjadi malapetaka yang besar. Baiklah, kalau itu cuma syarat yang kamu berikan, aku Dorothy berubah. Setelah menyetujui syarat-syarat seserahan, Toba dan Putri pun melangsungkan pernikahan dan dihadiri oleh seluruh warga desa setempat. Mau sih si perempuan itu sama si Toba? Aku nggak tahu. Si Toba itu ketek. Ih, nggak banget. Anakku, antarkan makanan ini untuk ayah yang sedang bekerja. Ya, Ibu. Tetapi tugasnya tidak dipenuhinya. Di perjalanan, dia malah pergi bermain bersama teman-teman sekampungnya. Sama Jen, mana? Main dulu. Boleh lah kalau bisa. Karena keasyikan bermain, Samosir pun merasa lapar dan memakan semua jatah makan ayahnya. Udah lapar kali aku ini. Kebetulan aku bawa makanan, makanlah kita. Bang, mantap itu, ayo ayo. Teman-teman, sini ayo makan. Toba menunggu kedatangan anaknya sambil menahan haus dan lapar. Karena tidak tahan menahan lapar, maka ia langsung pulang ke rumah.
Di tengah perjalanan pulang, Toba melihat anaknya sedang tidur di gubuk. Toba pun langsung membangunkannya. Dina, bangun. Dengan nada tinggi, Toba langsung memarahi anaknya dengan mengatakan bahwa dia adalah anak ikan. Petani telah mengucapkan kata pantangan dari istrinya. Bukan oleh ibumu. Tidak habis kumakannya. Apa? Mengapa kamu makannya? Ayah Dati menunggumu sambil menunggu lapar dan haus. Sekarang dia tahu pula yang kau makan. Dasar anak ikan. Samosir yang mendengar hal tersebut menangis dan berlari meninggalkan Toba. Toba yang baru tersadar akan ucapannya dan menyesal terus-terusan memanggil anaknya Anakku, tersebut. maafkan ayah. Ada apa anakku? Ibu, aku benar, aku anak ikan. Siapa yang mengatakan hal seperti itu? Ayah yang mengatakannya, Bu. Cepat kau lari ke bukit yang paling tinggi di desa ini. Kenapa harus seperti itu? Cepat turuti kata saja kata ibu ini. Baik, Ibu. Samosir pun berlari pergi ke tengah bukit yang ada di tengah desa menuruti perkataan ibunya. Sementara itu, Toba yang masih panik kesana kemari mencari keberadaan anak dan istrinya, tiba gemuruh petir menyambar di langit, disertai angin kencang dan terdengar juga suara putri ikan menggema di langit-langit. Toba, kau telah melanggar sumpahmu padaku. Inilah yang kau dapat. Namun terlambat, penyesalan Toba sia-sia. Banjir besar datang menghantam desa itu, menghancurkan rumah-rumah warga desa, menenggelamkan warga desa, serta Toba sendiri. Sementara, hanya Samosirlah yang selamat, karena berlindung di atas bukit tersebut sesuai perintah ibunya. Sejak saat itu, desa yang telah digenangi air tersebut disebut sebagai Danau Toba, dan bukit tempat Samosir berlindung dinamakan Pulau Samosir.